sudah mandi apa belum? Kita harus menjaga kebersihan kita. Karena Allah itu sangat menyayangi hambanya yang bersih. At-tuhuru syatrul iman. Kebersihan itu adalah sebagian dari iman kita. Apalagi saat ini sedang marak-maraknya wabah penyakit, maka kita dianjurkan untuk selalu membersihkan diri, yaitu dengan mencuci tangan dan menyempurnakan wudhu kita. Sebelum belajar, marilah sama-sama kita berdoa supaya Allah membukakan pintu hati kita untuk menerima pelajaran kita pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni min ibadikas sholihin. Amin. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusyur. Nah, sekarang antum kan sudah kelas 4 nih. Pada kelas 4 ini, hifzul Al-Quran kita adalah menghafal juz 1 atau surat Al-Baqarah. Ya, surat apa Malimah? Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah. Nah, sebelum kita melanjutkan menghafal surat Al-Baqarah, ada baiknya kita mengulang atau kita memurojaah ayat-ayat yang terlebih dahulu yang sudah kita hafal. Mari sama-sama kita memurojaah surah Al-Infitor ayat 1 sampai 10. Bismillahirrahmanirrahim. Idza as-samaa'u fatarat wa idzal kawakibun tasarat wa idzal biharu fujirat wa idzal quburu bu'thirat alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma syaa rakkabak. Kalla bal tukatsibuna biddin wa inna alaikum lahafizin. Shadaqallahul azim. Definisi tajwid. Tajwid menurut bahasa berasal dari bahasa Arab, yaitu jawwada yujawwidu tajwidan, yang mana artinya adalah membaguskan atau memperindah. Sedangkan menurut istilah, tajwid adalah memperbagus bacaan Al-Quran sesuai dengan makhrajil huruf dan hukum tajwid itu sendiri. Ilmu tajwid adalah suatu ilmu yang mempelajari bagaimana cara membunyikan atau mengucapkan huruf-huruf yang terdapat dalam kitab suci Al-Quran maupun bukan. Pengertian lain dari ilmu tajwid adalah menyampaikan dengan sebaik-baiknya dan sempurna dari setiap bacaan ayat Al-Quran. Jika kita ingin membaca Al-Quran dengan baik dan sempurna pada setiap ayat atau bacaan Al-Quran, maka hendaklah kita belajar ilmu tajwid, lalu kita membaca Al-Quran tersebut dengan tajwidnya. Nah, hari ini kita masih menghafal atau hifzul kita masih pada ayat 25, yaitu dari kullama ruziku sampai mutasyabiha. Caranya, mu'alimah bacakan sekali, lalu kalian ulangi sebanyak 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Kullama ruziqu minha
samaratir rizqa min samaratir rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu wa utu bihi mutasyabiha. Hari ini kita akan belajar tentang adab kepada kitab Al-Quran, bagaimana cara kita membaca Al-Quran tersebut, menghafalnya, dan bagaimana cara kita atau adab kita ketika membawa Al-Quran tersebut. Sebagaimana kita ketahui, rukun iman kita yang ketiga adalah percaya atau iman kepada kitab suci. Salah satu kitab sucinya adalah kitab suci Al-Quran, apalagi kita adalah umat Islam. Jadi umat Islam kitab sucinya adalah kitab Al-Quran. Kitab suci Al-Quran adalah mukjizat terbesar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala atau yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW sebagai petunjuk atau pedoman bagi kita umat Islam. Kitab suci Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu penutup segala nabi dan rasul. Nah, sebagaimana kemarin kita sudah mempelajari tentang adab kepada nabi dan rasul, hari ini kita akan mempelajari tentang adab kepada Al-Quran, bagaimana cara kita membawa, membaca, dan menghafalnya. Adab kepada Al-Quran ini juga kita bagi menjadi dua. Yang pertama, ada perintah kebajikan. Yang kedua, larangan atau yang dibenci. Nah, sekarang kita membahas tentang perintah kebajikan terlebih dahulu. Yang pertama, berwudu dan niat ikhlas membaca Al-Quran. Nah, kita sebagai umat Islam, apabila ingin membaca, menghafal, dan membawa Al-Quran, maka kita dianjurkan terlebih dahulu untuk berwudu. Lalu ketika kita membaca dan menghafalnya, kita niatkan bahwa kita ikhlas untuk menghafal dan membaca ayat suci Al-Quran tersebut. Adab yang kedua, suci pakaian, badan, dan tempat, serta menggosok gigi sebelum kita membaca dan menghafal Al-Quran. Contoh suci pakaian ini yaitu ketika kalian ingin membaca Al-Quran atau menghafal Al-Quran, kalian harus mengganti pakaian kalian. Jangan sampai pakaian yang ketika kalian pakai untuk bermain di luaran, kalian pakai juga untuk mengaji atau membaca Al-Quran dan menghafal Al-Quran. Nah, begitu juga untuk badan. Kalian ketika habis bermain pasti berkeringat. Maka kita dianjurkan untuk membersihkan badan. Kita membersihkan badan yaitu disuruh untuk mandi, dianjurkan untuk mandi atau berwudu. Lalu gantilah baju kalian dengan pakaian yang bersih. Nah, begitu juga tempatnya harus suci ketika kita membaca dan menghafal Al-Quran. Di mana tempat yang suci? Yang bagusnya itu ketika kita menghafal di dalam masjid. Nah, dan kita dilarang, tidak boleh menghafal atau membaca Al-Quran itu di kamar mandi, di toilet, atau di WC. Adab yang ketiga yaitu membaca atau menghafal Al-Quran di tempat yang tenang dan waktu yang tepat. Gunanya yaitu untuk memusatkan diri dan menenangkan jiwa kita, sehingga ketika kita menghafal atau membaca Al-Quran tersebut kita bisa fokus terhadap bacaan Al-Quran tersebut. Nah, di tempat yang tenang itu maksudnya bagaimana? Contohnya yaitu di dalam masjid. Nah, kalian jangan sampai membaca Al-Quran atau menghafal Al-Quran itu ada di mall, karena itu bukan tempat yang tenang. Itu bukan tempat yang bagus untuk menghafal atau membaca Al-Quran. Karena kita tidak akan fokus ketika membaca atau menghafal Al-Quran. Nah, yang keempat, mulailah membaca tilawah dengan ta'awuz, lalu dilanjutkan dengan membaca basmalah.
Contohnya, berarti kalian sebelum membaca atau menghafal Al-Quran, baca dulu ta'awuz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lalu dilanjutkan dengan bismillah atau bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu lanjutkanlah untuk membaca atau menghafal ayat Al-Quran atau yang mana kalian ingin hafal. Nah, berarti kita dianjurkan untuk membaca ta'awuz dan basmalah ini di setiap kita membaca Al-Quran, di setiap awal surah. Nah, kecuali, ada kecuali ya nak? Kecuali pada surah At-Taubah kita tidak dianjurkan untuk membaca ta'awuz dan basmalah. Nah, adab yang kelima yaitu bacalah Al-Quran atau ketika kalian menghafal Al-Quran, maka kalian membaca dan menghafalnya sesuai dengan tajwid atau hukum, lalu sesuai dengan makhraj dan tartilnya. Nah, adab yang keenam yaitu memperpanjang bacaan dan memperindah suara. Nah, maksud memperindah suara di sini yaitu ketika kalian membaca Al-Quran, jangan sampai kalian membaca Al-Quran tersebut dengan kalian tertawa-tertawa atau seperti memperolok-olok ketika membaca Al-Quran. Jadi kita harus membacanya itu indah, yaitu maksudnya harus bagus-bagus dan fokus. Yang ketujuh yaitu memahami makna-makna yang terkandung pada ayat tersebut atau ayat mana yang kalian hafal atau kalian baca. Jadi bagaimana kita cara untuk memahami maknanya? Yaitu dengan cara membaca terjemahannya. Yang kedelapan yaitu simak bacaan Al-Quran dengan tenang dan baik. Jadi ketika ada orang saudara kita ada yang membaca Al-Quran, maka kita dianjurkan untuk mendengarkan atau menyimaknya dengan baik. Sekian untuk pembelajaran kita hari ini. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.